أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Jamaah Majelis Ilmu Masjid Al-Hakim dan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Hakim yang semoga senantiasa Allah limpahkan keberkahan kepadanya, Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan para pengurus Masjid Al-Hakim ini orang terdahulu yang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi saksi duduk kita di masjid ini atas keberimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikan nilai jariah bagi para pengurus Masjid Al-Hakim ini insyaallah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kita pagi ini insyaallah berkaitan dengan manajemen umur, tentang manajemen umur. Umur adalah karunia yang Allah berikan kepada kita yang akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Yang kedua, umur dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang batasan dan keumuman umur Nabi atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa satin wa aqalluhum man yazuzu dzalik." Rata-rata umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan yang sampai 70 tahun itu hanya sedikit. Yang 70 yang mana? Masya Allah, alhamdulillah. Ini ada 70, tapi kelihatannya 70. Bahaya. Mestinya kebalik ya, 70 kelihatannya 20 gitu. Yang 20 kelihatan 70. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang rata-rata umur umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu antara 60. Ini perlunya di-manage. Karena sekarang 45. Kalau 60 berarti sisanya berapa? 15 tahun terlama enggak? Ya? Cepat Pak. Yang banyak kontrakan itu 15 tahun enggak berasa. Tapi yang kontrak 15 tahun berasa. Kira ya? Tapi kalau beriman enggak, sama-sama enggak berasa. Penting beriman. Itu untuk prolog dulu. Umur kita rata-rata 60 sampai 70. Jadi kalau ada 70 lebih dikit itu sedikit, lebih sedikit lagi. Kalau 70 aja kata Nabi sedikit, apalagi yang lebih daripada 70 lebih sedikit lagi.
Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit. Berarti kan lewat 70. Tapi kalau yang banyak berarti kurang dari 70. Mau yang mana? 70 lebih atau kurang dari 70? 70 lebih atau kurang 70? Nah, antum gak usah jawab. Tanya sama bapak-bapak yang umurnya 90 tahun. Gimana rasanya? Itu baru antum jawab. Ini sekarang 40 tahun pengen 90 tanya sama 90 tahun Pak. Kalau 90 tahun tuh umurnya kayak apa rasanya? Kata 10 tahun udah gak enak Ustaz. Antum gak usah jawab. Tapi kalau yang 90 tahun bilang Masya Allah 90 tahun jadi ya Pak 90 tahu. Ayo ya tadi langsung bilang 70 tahun nanti. Yang kedua, di Indonesia bil khusus ada perbedaan redaksi kalimat ketika bertanya. Ada orang yang bertanya umurnya berapa, ada orang yang bertanya usianya berapa. Mana yang lebih sering dapat pertanyaan? Tanya umur usia? Usia. Usia. Umurnya? Wah, umurnya berapa? Bapak jawab. Usianya berapa? Apa bedanya kalau dalam kamus bahasa Indonesia? Yang seperti kamus Arab, kamus bahasa Indonesia dulu. Dalam kamus bahasa Indonesia yang disebut umur itu maksudnya sisa. Yang tersisa itu berapa? Itu umur. Tapi kalau usia itu yang sudah dilalui itu berapa usia? Lah sekarang kalau nanya umurnya berapa, jawabnya apa? Oh bakal katanya sisanya. Masa Bapak jawab 30 tahun itu bahaya. Tapi kalau ditanya usianya gitu kan, baru berapa itu? Sekian. Maka dalam bahasa Arab itu ada namanya sinun, itu untuk usia. Ya, tapi ada juga umur, ya kan? Umur itu maksudnya menunjukkan sisa. Tapi antum kalau belajar bahasa Arab pasti pertanyaan itu. Ya, berapa umurka? Berapa umurmu? Tapi sering menjawab usia itu maksudnya yang sudah dilalui. Kalau hafal kosakata ini maka jawabannya ya umri al-an wallahu ta'ala alam atau umri al-baqi wallahu ta'ala, umurku yang tersisa itu gak tahu berapa. Itu ya. Itu antara umur dengan apa? Maka kita manfaatkan umur, maksudnya manfaatkan sisanya. Yang kan sudah gitu kan. Tapi yang ke depan manage dengan baik itu. Karena yang disebut husnul khatimah itu bukan yang ke belakang, tapi yang disebut husnul khatimah itu yang ke depan. Ya, mudah-mudahan di sini husnul khatimah. Yang ketiga, kenapa Islam itu sangat menekankan kita untuk paham tentang sisa yang akan kita lalui? Jawabannya, karena orang-orang kafir itu baik berkaitan dengan juga berkaitan dengan umurnya, mereka hanya dua yang mereka kedepankan, ya'kulun wa yatamatta'un, makan-makan dan bersenang-senang. Itu orang kafir. Dalilnya surah Muhammad ayat ke-12. Surah Muhammad ayat ke-12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun. Ya, walladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir itu yatamatta'un, mereka cuma apa? Bersenang-senang. Wa ya'kulun, dan cuma apa? Makan-makan, dua aja. Bersenang-senang, makan-makan.
Jadi kalau ada yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW tapi Sabtu dan Ahad cuman bersenang-senang, maka dia bertasyabuh kepada orang kafir. Jadi kalau hari Ahad kita kepikiran ngaji, yang kepikiran apa? Kuliner. Makan di mana, jalan-jalan kemana. Siapa itu? Kan suka direncanakan kan? Ahad besok mau mana, ya kan? Terus sorenya makan di mana? Ya, yang tahu ya. Maka ini anak pesan sama ummahat yang jangan beli majalah seputar apa makanannya? Kuliner. Karena ibu belum masak pun sudah habis waktu untuk mempelajari itu. Belum masak waktu sudah habis. Ini sekian gram ini sudah habis waktu. Itu aja 1 jam. Ya kan? Belum belanja di pasar ini nggak ada, pasar ini nggak ada, pasar ini nggak ada. Habis waktu. Maka kuliner itu bukan budaya Islam. Ya, kuliner budaya orang kafir. Maka ikhwan dan akhwat yang jalan safar kemanapun, bukan berarti gak boleh nanya makanan yang enak di rumah makan mana, boleh nanya. Tapi kalau menjadi suatu tujuan penting makan. Nah, kalau jalan-jalan itu yang penting ibadah. Ada yang begitu? Anak jalan-jalan, yang penting apa jalan? Yang penting ada ibadahnya kalau jalan kemanapun. Tapi kembali, jalan kemanapun yang penting makannya. Ada yang begitu? Ya. Apalagi kalau jalan-jalan yang penting oleh-olehnya. Gimana ceritanya? Harus dirubah. Karena umur kita tadi akan diminta pertanggungjawabannya. Walaupun satu menit. Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla mengatakan kama ta'kulul an'am, kalau seperti itu sebagaimana al-an'am, hewan ternak. Lah, kalau seperti an'am tadi, sedangkan dia manusia, wan naru mathwahum, tempat tinggalnya adalah neraka. Dari ini antum jangan diposisikan di dalil dalam acara ziarah saudara kita. Maksudnya kalau antum ziarah kepada saudara antum di mana yang masih hidup, ya tetap harus bawa kuliner. Gak boleh gak bawa kuliner. Untuk apa? Untuk dia endingnya tahabu, saling mencintai. Ya, ingat. Jadi kalau mau bertamu kepada saudara, bawa oleh. Itu sunnah, bawa oleh-oleh. Supaya apa? Supaya mereka itu senang. Jangan justru bertamu tuh nyari oleh-oleh. Kan banyak kan begitu kan? Oh, anak mau bertamu ke Lampung, kenapa? Lagi musim durian, siapa tahu? Nah, itu siapa tahu udah benar. Siapa tahunya udah benar. Bawa dulu. Jadi kalau sudah bawa dan dikasih apa, anak tuh dihargai besar. Ya. Jadi hati-hati kalau cuma makan dan minum, makan dan bersenang-senang, maka itu biasa dan tepatnya adalah dari pertama ya, Muhammad yang berapa tadi? 12. Dalil kedua, kenapa kita mesti memanage umur kita? Dalil kedua, hanya orang kafirlah yang punya pikiran bahwa mereka akan tetap hidup di dunia selama-lamanya. Ini orang kafir. Mereka tidak memikirkan adanya apa? Akhirat. Kesudahan, kematian dalam hidup. Ya, Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 96.
wa la tajidannahum ahrasun nas ala hayatin wa minal ladina asyraku. Dan tidak ada yang lebih taat, yang lebih serakah dalam umur kecuali orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka mengira dan menginginkan hidup di dunia ini umurnya berapa? Alf sana, 1000 tahun. Kebayang gak pengen umur 1000 tahun? Gak kebayang kan? Tapi pernah kayak begitu. Anda yakin pernah? Contoh, berangkat kerja sebelum adzan subuh berkumandang, pulangnya setelah Isya lagi, setelah Isya. Matahari belum terbit udah berangkat, matahari sudah tenggelam dalam baru pulang. Itu maknanya apa? Seakan-akan dia hidup alaf sana, 1000 tahun. Wallahi, punya rumah 10 lantai, cuma dipakai 1 lantai. Kenapa? Yang kedua aja udah gak kuat ya. Itu maknanya dia punya keyakinan, ketamaan dalam hidup seakan-akan alaf sana. Orang beriman gak begitu, Pak. Karena kalau sebelum itu masuk minal kafir, itu masuk dosa besar. Antum cukup punya rumah itu 1, ya, 1 aja, ya, nggak usah gede-gede, 200 meter ya, 1 aja, mobil 1. Tapi rumah itu sering kosongnya daripada isinya. Kenapa? Yang punya rumah itu kalau hari libur dia ngaji, ya. Hari kerja dia bekerja, pulang kerja dia belum sampai ke rumah dia datang ke masjid dulu. Banyak kosongnya daripada isinya. Itu luar biasa. Ya. Ini jangan punya rumah bagus tuh banyak di dalamnya, jarang keluarnya kan banyak tuh. Banyak orang rumahnya bagus tapi jarang keluar. Sampai mati pun orang nggak tahu. Kan ada begitu kan? Mati di rumah mewah, tetangga dia nggak tahu, Pak. Saking jarang keluar. Menyedihkan. Ini banyak keluarannya. Karena hanya orang kafir lah yang punya pemikiran, ketamaan, umurnya 1000 tahun. Dan sama ayat menjelaskan di sini, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyuhum. Tetap dia juga sama endingnya neraka juga. Ya. Tapi bukan berarti kalau sudah ngaji sunnah nggak kerja. Kalau sudah ngaji sunnah malah harus gigih kerja. Jangan nggak kerja. Ya. Para nabi kerja. Kerja berusaha. Tidak boleh dia mau jadi dulu. Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau itu termasuk ulama. Tapi rumahnya bagus, mobilnya bagus. Ditanya sama muridnya, bukankah ada yang menjelaskan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Dijawab oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, mobil ini ya kalau dibandingkan dengan kendaraan di surga itu gak seberapanya, maka aku miliki. Keren jawabannya. Paham kan? Antum punya duit untuk bisa beli mobil Fortuner, beli. Jangan beli carry. Jangan beli carry. Kecuali dia juragan carry boleh ya. Jangan beli carry, kenapa? Mobil Fortuner antum itu dibandingkan dengan mobil yang kamu siapkan besok di surga gak ada apa-apanya. Paham ini? Jangan beli mobil yang mewah ini kalau punya. Itu sering di majlis taklim itu nongkrongnya, di masjid nongkrong itu kan, itu yang aksan itu. Ini ilmu dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam Syafi'i jauh dengan apa namanya dunia ini.
Setelah dia belajar kepada Imam Malik, dia begitu juga. Imam Malik juga begitu. Ada ya tuh punya mobil, punya duit, beli. Tapi ngaji ini ada teman antum, antum talim, ya anak sampai ke rumah ya, ini cukup untuk 7 orang. Nah itu maksudnya. Jangan cuma ahad di puncak, minggu di Anyer gitu kan. Nah itu bukan cuma itu. Amin ya. Kita perlu bawa motor semua, mobil semua ini cukup 3 mobil, ketarik sedikit. Ya kan? Motor semua ya, motor semua ya. Amin. Ibu-ibunya senang tuh. Nanti sampai rumah lagi. Itu seperti itu. Jangan berdoi pada budak politik. Orang juga seperti itu. Ya, Masya Allah. Baik, hanya orang kafir lah yang hanya seperti itu. Dalil ketiga. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini yang berkaitan dengan doanya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa berkaitan dengan keberkahan umur ini yang direkomendasikan oleh beliau dan juga dibaca oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 101. Tawaf musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Rabb, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah kelak bersama orang-orang muslim juga. Ya. Ini maknanya adalah keberkahan umur. Karena tidak ada seseorang yang umurnya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla melainkan ketika dia diwafatkan, wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Itu dia mendapatkan umur yang berkah. Kenapa? Karena hakikatnya dia akan terus mendapatkan keberkahan husnul khatimah itu di akhirat nanti. Dengan apa? Berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hafal ya? Anda sudah 2 kali ini dibacain doa ini. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang beriman juga di akhirat. Baik, cukup 3 ini. Kemudian berikutnya ikhwan sekalian, bagian keempat. Tadi kan ada bagian ketiga, bagian keempat. Kenapa kita mesti memanage umur kita? Jawabannya karena umur kita terbatas. Umur kita terbatas. Tadi dalilnya sudah. Nah, karena umur kita terbatas, dibatasi oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Surah Al-Hasr ayat yang terakhir. Yang terakhir ayat berapa? Al-Hasr terakhir ayat berapa? Al-Hasr ayat terakhir 20 berapa ya? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Adanya al-khaliq isim fa'il di situ, zat Allah yang maha pencipta. Al-Bari, zat Allah yang maha mengadakan.
Al-Musawwir, dan Allah yang maha memberikan rupa. Pertama tadi, Allah menciptakan, mengadakan apa yang Dia ciptakan, kemudian memberikan rupa atas apa yang Dia ciptakan sesuai dengan hikmahnya. Ya, sesuai dengan apa? Hikmah. Contoh, makna sesuai dengan hikmahnya. Kalau orang sama, kalau selain manusia bisa beda. Ikan arwana yang gold itu yang emas, ikan arwana yang perak, harganya beda. Beda. Makannya mana? Tahu semua ya? Walaupun dia umurnya masih kecil Pak ya. Padahal yang membedakan apa Pak? Warna. Bahasa Quran apa tadi? Al-Musawwir. Allah yang memberi apa? Rupa. Warna, rupa. Itu baru ikan arwana. Ikan cupang. Ya kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya kan? Cupang, anak enggak tahu cupang spesiesnya. Pokoknya ada yang rambutnya biasa, ada yang rambutnya sama ekornya panjang. Harganya masih beda. Beda kan? Allah mencipta, Allah mengadakan ciptanya, kemudian Allah memberikan warna. Dengan warna ada hikmah, beda. Tapi intinya, semua yang berwarna dan beda itu dengan satu kata apa? Dibatasi umurnya. Arwana yang gold dengan arwana yang perak ketika sudah mati, sama gak murahnya? Sama murahnya Pak. Gak laku. Waktu hidup yang gold katakanlah ukuran berapa senti itu, katakanlah 700.000. Kalau sudah mati, dan harganya maka dengan Pak ini arwana kamu beli enggak, dikasih enggak juga karena udah mati. Dibatasi dengan apa? Umur. Oh, itu kita mesti di-manage Pak. Berharganya yang namanya insan itu bagaimana ketika dia memanage umur, ya, sehingga dia dikatakan Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla min ahli jannah, baru dia mahal harganya. Ya, ditimbang mizanul hasan, kebaikannya berat, kebaikannya baru dia mahal harganya. Kapan itu Pak? Setelah meninggal. Maka ingat, kenapa kita mesti memahami tentang manajemen umur? Karena memang umur kita dibatasi. Nah, ini kan nggak tahu nih siapa yang duluan meninggal, nggak tahu, tapi pasti. Entah dari kanan dulu, dari kiri dulu, terserah tuh berita yang mana. Tapi kan manusia itu ya, kanan kiri kan karena belakangan itu terang kan. Ini umur, tapi pasti. Ya, maka harus di-manage. Insyaallah. Siapa yang meninggal kemarin, artis itu meninggal? Umurnya berapa? Kaget gak meninggal umur segitu? Gak ngaji gitu. Iya kan? Ada yang bilang kaget. Ya ngaji itu kaget. Ya ngaji kalau gak kaget, emangnya gak ada yang lebih muda daripada itu? Ada. Oh karena dia kaya, memangnya gak ada yang lebih kaya meninggal daripada dia? Ada. Oh ganteng, memangnya gak ada yang lebih ganteng? Sudah selesai. Kalimatnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Selesai. Yang ngaji itu gak kaget Bapak. Justru kaget pada orang-orang yang kepo kalau ketika ada orang yang meninggal. Tapi kan dia masih muda, itu aneh Pak. Iya kan? Apalagi nanya, tapi kan dia gak sakit dulu, itu juga lebih aneh. Maka anak katakan di masjid itu berulang kali, dimanapun ya. Pertama, tentang ini, umur kita dibatasi. Antum jangan lagi berkata kepada orang-orang yang meninggal atau bertanya ketika ada yang meninggal itu sakitnya apa, usianya berapa. Stop ini. Tuh kaget. Jangan lagi ketika ada meninggal bertanya sakitnya apa.
Nggak usah. Umurnya berapa? Nggak usah. Kata para salafus saleh, ketika bertanya umur berapa, ya sakitnya apa, maka bahwa min kalamil jahiliyah, itu ucapan orang jahiliyah. Kaget-kaget. Hikmahnya apa? Tuh bertanya umurnya berapa sama orang meninggal, emang bisa hidupin lagi? Tanya hikmahnya apa? Oh, yang meninggal itu nenek-nenek umurnya 90 tahun dikatakan. Berapa umurnya 90 tahun? Jawabnya apa? Wajar. Wajar ya? 90 tahun. Tahu itu jahiliyah, jahiliyah. Begitu yang meninggal masih muda, apa jawabnya? Kasihan masih muda. Kan hikmahnya maka itu min kalamil jahiliyah. Itu ucapan orang jahil. Hati-hati yang pernah masih begitu kemarin. Nanya sakit juga, sakitnya apa? Manfaatnya apa? Oh, dia gula. Memangnya orang meninggal itu semuanya karena gula? Enggak kan? Si fulan gula, si ini garam. Masya Allah. Ini kan kadang-kadang di gula ini macam-macam kan? Jadi semua dikambing hitamkan. Gara-gara gula, gara-gara kebanyakan garam, nggak macam-macam. Kambing, gara-gara kambing. Bikin obat. Gara-gara makan daging kambing lagi. Kata kambing salah apa? Habis sih kamu makan sate kambingnya 10, kata kambing nggak salah kan? Yang salah tuh makannya 10. Sudah tahu darah tinggi. Ya kan? Hati-hati Pak. Dzalimu li nafsi kadang-kadang takutnya aku mendzalimi diri sendiri. Lalu sunnahnya seperti apa? Nabi dan para sahabatnya ketika mendapat khabar, berita tentang kematian orang lain ajnabi, maka Nabi membaca doa, mendoakan mereka. Yang laki-laki langsung Allahumma ighfir lahu, yang perempuan Allahumma ighfir laha. Tapi kalau kerabatnya istirja, itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Bukan nanya umurnya, bukan nanya sakit apa. Apalagi macam-macam. Oh, dia meninggal nggak sakit mendadak. Oh, ini kena serangan. Ini lebih parah lagi. Kenapa parah? Tanya sama dokter, adakah orang yang meninggal gak kena serangan jantung? Hah? Adakah orang meninggal gak kena serangan jantung? Sebenarnya yang meninggal semuanya kena serangan jantung. Jantungnya diberhentikan. Jantungnya diberhentikan. Orang kalau jantungnya masih hidup, hidup Pak. Ya, karena jantungnya diberhentikan berarti ada hakikatnya orang meninggal semuanya kena serangan dalam paham. Bahwa usia kita atau kenapa mesti memanage ini karena memang ternyata umur kita di berikutnya. Yang keberapa tuh? 5. Umur seseorang itu ya selain dibatasi, Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla tidak memberitahu tentang umur itu bisa diakhirkan atau bisa didahulukan. Karena kalau misalkan yang muda minta diakhirkan, ya Rabb, anak masih muda, akhirkan dulu 100 tahun lagi. Yang sudah 90 tahun ditanya apa? Ya Rabb, dahulukan, anak sudah bosan dari 90 tahun. Tapi kan begitu. Ya, Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'raf, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya itu nggak bisa minta didahulukan dan nggak bisa minta diakhirkan. Demi Allah. Begini. Dulu anak masih zaman mondok. Alhamdulillah sempat mondok. Sekitar ya nggak lama Pak, 10 tahunan ada. Itu di pondok di kampung anak dekat pesantren itu.
Kalau ada yang meninggal sakaratul mautnya lama, itu dia biasa undang orang yang dituakan di kampung tersebut. Oh ini sekaratnya lama, diundang orang tua kampung ini. Kemudian dia deketin dan dia langsung komando. Oh ini dia punya ilmu hitam. Punya ilmu hitam, akhirnya minta izin seorang tuanya keluar. Yang entah ngapain, ya, akhirnya dia kalau nggak bawa pongkol talas hitam, bawa bambu kuning yang kecil itu, dan kadang bawa daun kelor, batangan daun kelor. Ya, untuk apa? Dia meyakini bahwa orang itu bisa meninggal dengan asbab itu. Dicoba tiga-tiganya, Pak. Dipukulin sampai sakaratul maut pakai daun kelor, ya. Ternyata enggak meninggal juga. Yang kedua pakai apa itu? Batang kaos hitam. Pukulin juga, belum juga meninggal. Akhirnya yang ketiga pakai bambu kuning, meninggal. Kekencengan dia pukul. Kenapa paling gitu? Artinya gini, tentang ayat tadi, akidah. Siapa yang meyakini seseorang bisa meninggal karena yang tadi syirik. Meninggal karena apa? Karena daun kelor, karena bongkol talas, karena bambu kuning. Syirik. Kenapa? Karena dia sudah bertawassul dengan benda tersebut. Bahkan bisa riddah, bisa murtad dia. Pertanyaannya, apakah malaikat maut bisa terhalang dengan itu? Seseorang pakai susuk 7 kilo misalkan di tubuhnya, apakah malaikat maut bisa terhalang? Tidak, yang 7 kilo malah duluan mati dia. Tidak bisa terhalang, Mbak. Hati-hati. Tapi kan masih seperti itu. Ya, akidah mengatakan dalam dalil tadi belum sampai kepada ajalnya, walaupun satu detik. Karena kalau sudah sampai kepada ajalnya, wala pakai bambu kuning, wala pakai bogol talas, wala pakai daun kelor, kalau sudah sampai ajalnya selesai. Paham ini? Antum dakwahkan tuh kalau orang seperti itu. Begitu bahwa dia banyak daun segala macam, Pak. Kalau saya bawa ke tempat orang seperti itu, buat rumah saya, dia apa? Dimasak. Enak kan Pak? Bogol rumahnya enak Pak. Ya, bambu kuning ditanam, daun kelor ditanam juga, di sayur enak, sudah. Terus bagaimana sakarat? Yang sakarat itu yang Nabi mengajarkan, lakinhu mautakum bila ilaha iltalqin, bimbing dia dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Sudah. Itu aja perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya? Mudah-mudahan antum bisa saling mentalkin. Nah, tapi kalau antum soleh nggak usah ditalkin. Ya, dengan sendirinya bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Yang soleh itu mau mentalkin orang soleh juga gak enak, Pak. Orang soleh mau mentalkin orang yang lebih soleh itu gak enak hati. Kurang soleh, dia lebih soleh, gak enak, diem aja dia. Akhirnya dia langsung manggil, Pak. Ta'antar ya kita kemari. Semua duduk di samping orang sakaratul maut. Lo kata Ismail dengan meninggal. Ya, itu pentingnya kita bermajlis bersama orang-orang. Kalau kita kurang soleh ditalkin, tapi kalau kita kurang solehnya, dia soleh mendengarkan yang mau ditalkin, dia bisa sendiri. Banyak dari banyak contoh orang masalah seperti ini. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Dalil surah Fatir ayat ke-11 memperkuat yang tadi. Allah ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, tidaklah seseorang yu'ammaru min mu'ammar ditambah umurnya, wa la yunqasu min 'umrihi dan dikurangi umurnya illa fi kitab, melainkan itu sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini memperkuat tak ada pengaruh yang tadi semuanya. Karena memang sudah ditentukan usianya berapa oleh Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwan, kita lanjutkan
untuk memanage umur kita itu amalan apa saja? Yang pertama, walaupun yang tersisa tinggal sedikit, tapi nanti dikenang oleh seluruh sahabatnya dia sebagaimana orang yang memiliki umur yang panjang karena ada kebaikannya. Maka ada pepatah Arab mengatakan demikian: Shadiqaka man sadaqaka la man saddaqaka. Kaidahnya bukan hadis, bukan hadis. Shadiqaka, temanmu itu, man sadaqaka, orang yang selalu jujur membenarkan kepadamu. La man saddaqaka, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Beda ya? Yang saddaqaka itu jujur. Kalau anak punya salah, dijelaskan antum salah. La man saddaqaka, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Kenapa? Kalau seperti itu, salahmu tetap dia katakan apa? Kamu itu maka jadilah para sodik-sodik yang sodakoka, bukan sodakoka. Ya, nah maka harus paham. Amalan atau manajemen yang pertama yang harus kita lakukan supaya umur kita berfaedah, bermakna, sebagaimana orang yang umurnya panjang atau sisa umurnya panjang walaupun hakikatnya pendek, yang pertama adalah dengan melakukan amalan-amalan yang berpahala ganda. Yang pertama, ya, lakukan amalan-amalan yang berpahala ganda. Berpahala ganda, berlipat ganda pahalanya, berlipat-lipat. Di antara yang pertama, di antara amalan yang mendatangkan pahala yang Allah lipat gandakan adalah sholat di dua masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas ya, sholat di dua masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Silakan antum, insya Allah pahalanya berlipat. Ya, bila perlu 5 waktu di sana. Ya, 5 waktu. Kalau punya duit, ya, kalau punya duit gimana? Kalau punya duit 5 waktu bisa di sana. Ya, umroh misalkan, umroh besoknya apa? Ziarah gitu kan, ada saudara. Besoknya apa? Safar itu kan, kan pas terus. Padahal intinya pengen sholat di dua masjid. Itu semuanya antum kalau punya fulus. Ya, kalau nggak punya fulus, ya nggak bisa. Di fulus lulus, ada fulus lulus, sholat bisa. Yang mendapatkan 100.000 kebaikan, ya, kemudian juga mendapatkan 1.000 kebaikan di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak bisa di masjid ini. Selain Masjid Nabawi dan Masjid Haram tak bisa. Dia mendapatkan pahala sebanyak itu. Di Masjid Al-Hikmah ini cuma berapa pahalanya? Hah? 25 sampai 27 derajatnya. Kan sholat berjamaah. Ya kan? 25 sampai 20. Itu pun kalau antum sesuai dengan sunnah-sunnahnya semua. Dirinci oleh para ulama di atas 25 itu. Pertama, sudah wudu sebelum adzan berkumandang. Itu, ayo. Ya, sudah wudu sebelum adzan siang. Kemudian setelah keluar dari masjid, dari rumah dengan membaca doa. Nah, itu doa. Oh, dirinci pokoknya, Pak. Tahiyat masjid dan lain dan sebagainya. Baru sampai selesai itu baru dia dapat 25 wakila 27 derajat, bukan bim salah bim tiba-tiba dapat 25 atau 20
7 masbuk terus dapat 25, gimana ceritanya? Datangnya masbuk gitu kan? Masbuknya maksud akhir lagi, setiap rokaat terakhir masbuknya, bukan masbuk pertama. Ini mana? Ya? Setiap dengar adzan tuh masih sibukkan dengan dunianya, itu dirinci. Baik, itu ya. Tapi alhamdulillah kita dapat 25 juara, ya, 30. Itu kalau pengen dapat umurnya ide banyak, panjang umurnya, ya mesti punya pahala yang berlipat dipatkan. Di antara itu, dan itu bagian punya diri. Yang kedua, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda ini adalah sholat berjamaah di masjid. Baru ya, sholat berjamaah di masjid yang tadi dapat pahalanya berapa? Derajatnya 25 atau 27 derajatnya. Insya Allah yang ngaji hadisnya sudah paham semua tentang hal ini. Jadi akan dipercepat. Tapi itu laki-laki ya, yang merasa laki. Jadi di masjid. Tapi yang akhwat juga kerjasama yang baik, ya kan? Suaminya kalau sholat di rumah usir. Usir. Tapi kalau sakit jangan. Maksudnya diusir itu dinasihati. Ya, sholatnya ke masjid, ya kan? Kalau ke masjid sholat nanti, kalau ke masjid sholat. Ke masjid. Nasihat harus ada kerjasama. Yang ketiga, yang akan mendapatkan pahala berlipat itu adalah mengerjakan sholat sunnah di rumah. Mengerjakan sholat sunnah di mana? Di rumah. Kata Nabi, sholatul rajul tatawu'an haitsu la yarahun nas ta'dilu sholatahu ala ayyuhin nas khamsan wa ishrin. Sholatnya seorang rijal, seorang laki-laki yang tidak dilihat oleh manusia, maknanya adalah feedback. Maka dia sebanding dengan sholatnya dia ketika di masjid mendapatkan 25 derajat. Masya Allah. Perbanyak antum sholat sunnah di mana? Di rumah. Di rumah. Sholat sunnah apa yang di rumah? Nah, semua tahajud pasti sudah di rumah. Jam segitu mau kemana? Ya, duha, apa lagi? Sholat ba'diyah atau qobliyah zuhur, gitu kan? Ya, ada masalah. Ya, itu di rumah. Atau perbanyak sholat sunnah mutlak. Ya, itu di rumah. Tafadhol. Ada yang pernah sholat sunnah mutlak di rumah 100 rakaat ada apa? 100 rakaat. 100 rakaat itu berapa salam, Pak? 50 salam itu lama apa enggak? Enggak. Kalau dibaca surahnya pendek, ya tuh. Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu mereka termasuk orang-orang yang biasa melaksanakan ratusan kali sholat sunnah mutlak. Kita yang cinta sunnah tuh paling kan ngalamin sekali gitu seumur hidup. Jangan begitu, masa iya, jangan begitu. Ngalamin di seumur hidup. Ya, antum gak usah cerita sama istri, gak usah, antum aja. Ya, baru pertama kali harus sholat sekali, gak usah. Istri pun juga pergi, gak usah cerita sama suami, gak usah. Biar antum dengan Allah. Ini untuk mendapatkan apa? Pahala yang berlipat. Siapa yang mau nyoba nanti? Insyaallah ya. Bismillah. Sebelum meninggal. Sebelum nanti kalau enggak penasaran loh antum. Temannya masuk surga di Firdaus A'la, kenapa anak tuh rajin sholat mutlak 100 rakaat? Kok anak gak bisa ya? Padahal ada kemampuan itu, tapi gak pernah mengambil itu. Nanti cemburu sama teman kita yang ada di surga tingkatannya lebih tinggi. Padahal yang menyebabkan dia lebih tinggi karena apa? Memperbanyak sholat sunnah mutlak. 50 salat juga banyak. Ada pernah sholat tarawih di Mekah, di Madinah ada? Berapa rakaat di sana sholatnya? 23. Berapa jam? 2 jam. Kuat apa gak kuat? Alhamdulillah kuat. Terpaksa apa itu? Ya harus itu jauh-jauh masa gak terpaksa gitu kan? Ternyata mereka yang 23 2 jam aja gak apa-apa. Maksudnya kan gak sampai sakit gak kan? Malah sehat. Wah nanti kan kalau ada sholat sunnah 100 orang nanti sakit pak. Itu antum dusta itu. Ya, coba kan supaya umur kita termanage dan mendapatkan pahala yang berlipat. Karena pesan sama para laki-laki ini,
Ikhwan semua coba dulu. Antum jangan nyuruh istri, antum coba dulu. Nanti kalau antum coba baru nyuruh istri. Antum kan imam. Masa mau disuruh-suruh? Imam dulu. Itu yang keberapa itu? 3. Lalu hadis Nabi yang lainnya, Sallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi ila salatil maktubah. Diperintahkan oleh Nabi SAW, Sallu ayyuhan nas, salatlah wahai sekalian manusia. Di mana? Fi buyutikum, di mana? Di rumah kalian. Innal maktubah, kecuali salat apa? Salat wajib. Ya, sunnah itu boleh perbanyak di rumah. Ya, Masya Allah. Ini tak kurang apa lagi dari ini? Tinggal dilaksanakan saja. Yang keempat, termasuk akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda adalah khusus bagi laki-laki memenuhi adab-adab sholat Jumat. Memenuhi adab-adab sholat Jumat. Ikhwan sekalian, apa di antara adab sholat Jumat? Sunnah-sunnahnya kan? Mandi besar sebelum sholat Jumat. Satu. Kedua, memakai pakaian yang paling bagus di antara yang kita punya di rumah. Nih, poin kedua masuk tadi. Antum punya baju 10, pasti di atas 10 ada yang lebih antum sukai. Maka itu yang dipakai ketika sholat Jumat. Pakai kondangan. Sholat Jumat kan dipakai. Ya, dua. Yang ketiga, memakai wewangian. Alhamdulillah sekarang di beberapa masjid walaupun nggak pakai dari rumah, ada disiapkan di masjid. Maka ada teman-teman yang pakai. Ya, walaupun kadang-kadang nggak tahu diri makanya. Ya, kalau makanya sampai kayak mati itu kan nggak tahu diri. Udah gak bawa dari rumah, jadi kesempatan di situ, ya. Gak pernah infak lagi. Ada rekor. Mau masuk surga disubsidi nanti. Ikhwan ini kalau punya rezeki bahwa ini walaupun segitu berapa persen saja? 10 ya. Bahwa Bismillah anak infakkan ke masjid, infakkan di situ. 10 orang yang pakai dan dia sholatnya khusyuk, asbabnya karena dia punya ada zahra, ada wewangian yang membuat dia fresh, ya, maka antum mendapatkan pahala sebagaimana dia mendapatkan pahala gara-gara minta itu. Sudah dia makan ini belum? Sudah kan makan minta di masjid kan? Bukan bawa. Ini amalnya. Anda selalu nasihatkan di beberapa masjid dan alhamdulillah sudah ada. Taruh. Tapi ditulis di situ tidak untuk diisi yang itu. Jangan tidak dibawa pulang. Ada tambahan bila kosong diisi. Ada dipakai terus bawa pulang enggak, tapi kosong kamu isi. Kosongnya ya enggak. Banyak Islam itu luar biasa ya. Wangi. Yang ketiga, hindari memakai pakaian yang bergambar. Ya, makhluk hidup atau yang memiliki corak tapi coraknya terlalu kontras sehingga mengganggu konsentrasi waktu sholat. Hindari. Karena selama kita sholat olahnya terganggu dengan pakaian kita dan dia tidak khusyuk, maka Allah akan mensuruh kita. Kemarin anak sholat di Tangerang itu musibah untuk anak. Persis depan anak ada tulisan, tidak happy kalau gak mancing. Gede tulisannya Pak, gambar ikan kan itu. Wah ini musibah betul. Mau ke belakang, anak di sholat kedua, sudah gak bisa. Itu selalu kelihatan itu. Tidak happy kalau tidak. Dia tuh sakit badannya kalau gak mancing. Itu dipakai sholat tuh. Hati-hati tuh, apalagi sholat Jumat. Kekeh lagi dia pakai sholat yang pertama. Berapa orang yang terganggu itu? Dia waktu khusus sendiri aja susah. Bawa-bawa orang lain itu tak khusus. Wah, hilang semua.
hilang semua. Hati-hati ya. Ikhwan semua. Ya baju-baju apa ada batik-batik gitu, tapi jangan mencontoh. Bikin pokoknya orang tuh matanya terganggu dari itu. Ya kan? Ada gambar tapi bikin gambar apa gitu kan. Orang sholat kan Ustaz, saya merem, kalau meremnya bikin lupa nggak ada masalah. Tapi kalau mau semakin merem semakin menjadi-jadi ya kan, itu bahaya. Saya ini diperhatikan baik-baik. Ya, laki-laki nih cuma. Ustaz tidak bisa foto dan masalah. Perhatikan juga kain sarung, gajah duduk, gajah terbang, gajah silang itu di atas. Iya, jangan di belakang, di atas. Sini, dilipat sini. Lipat tadi, jangan di bawah. Ya, nah itu mengganggu semua orang. Dosa itu Pak. Bayangin kita pengen umur kita manfaat dengan amalan yang berdasarkan ganda, tapi kalau gak ngerti ilmu malah tambah dosa. Insya Allah ya, antum juga wajib menasihatinya saudara kita yang seperti itu. Tapi jangan di situ. Nanti kalau keluar, Pak, mohon maaf ngobrol sebentar. Ada apa deh? Anu Pak, kain bapak tuh bagus. Belinya di mana? Oh panjang prolognya. Ya kan biar nggak tersinggung Pak. Jangan to the point, panjang prolog. Bagus peserta ya kan. Beli berapa? Harganya 70.000. Ya Pak, namanya bagus mahal Pak ya. Cuma ini Pak, ini apa deh? Itu tuh Asia tuh gajahnya kalau di bawah tuh. Maksudnya apa? Ya kan keinjek-injek Pak, kedudukan. Coba kalau di atas tuh enak. Terus yang di belakang di sholat enak Pak. Oh begitu ya. Besok Pak di atas aja gajahnya dan di bawah. Nah, itu kan nggak perlu dalil dulu Pak. Nah nyampe dulu. Ini mentang-mentang pakai dalil terus. Dia nggak ngerti dalil. Orang dinasihatkan begitu emosi Pak. Tapi dengan cara prolo yang tadi, insya Allah. Maka Imam Ibnu mengatakan, ya kata beliau Imam Ibnu Taala, minal mustahab tarakul mustahab li ta'lifil qulub. Termasuk bagian daripada sunnah, meninggalkan sunnah yang tidak merusak itu untuk melembutkan hati. Apa susahnya cuma untuk gajahnya di atas itu kan? Wah, bab gajah atau bab manggis atau apa ya kira-kira? Ya caranya seperti itu dulu. Ada pokoknya macam-macam. Wah, di mall yang paling mahal tuh BHS. Nah itu kan. Walaupun nggak, jadi mahal nih BHS walaupun BHS, ya taruh di atas biar menjadi SBH. SBH. Ini pengalaman, atau punya pengalaman yang sama nggak? Terganggu nggak? Kalau anda bilang Ustaz nggak terbohong, gitu, pasti terganggu. Ini adabnya pakaian ketika masuk apa? Jumat. Setelah itu apa? Jalan menuju masjid ketika mau sholat Jumat di sebelah apa? Kanan. Sambil selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, zikir sepanjang jalan. Bagaimana cara zikirnya? Tergantung zikirnya, tergantung waktunya sudah. Contoh kasus. Bapak jalan masjid, tiba-tiba di samping bapak jalan ada pohon mangga, rindang mangganya. Berarti zikirnya sudah berubah. Apa zikirnya? Masya Allah. Tadinya nggak mau bikin itu Pak, cuma subhanallah bihamdihi itu kan. Tapi begitu lihat ada mangga orang tuh bagus sekali. Ayo berubah dikitnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dari Tasawuf Kafi. Begitu mangga lewat sini, tiba-tiba ya, tiba-tiba jalan baru selatan ada orang Pak, jalannya pakai roda, kursi roda, gitu. Sampai lagi. Berubah lagi dikir kita. Apa dikirnya? Yang pendek saja. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, karena menimba sesuatu yang kita tidak suka. Jalannya ke depan. Ya, tiba-tiba bapak lihat ibu-ibu buka aurat. Ya kan kelihatan betul. Dikirnya tidak lagi. Apa lagi? Ya pokoknya sudah ibu datang dikir semua. Itu ada orang yang akan mengakumulasikan pahala. Itu kalau ilmu semua. Masa ini subhanallah, itu subhanallah, subhanallah. Gak begitu, Nabi kan mengajarkan begitu. Beda yang dilihat, beda yang direspon, beda pikirnya. Paham ini? Masya Allah, betapa pahala itu. Ya, padahal mau apa? Jumatan sampai masuk masjid, ya kan? Antum jangan wudu di masjid, kecuali darurat memang batal. Kenapa? Sebaik-baiknya orang datang ke masjid, wudunya di rumah dia.
Sebaik-utama orang datang ke masjid dari rumah sudah punya wudu, bukan wudu di masjid. Ini lain, memang niat wudu di masjid, sekalian mandi di masjid. Kan ada yang begitu Pak? Ya kecuali kalau pumpnya mati, gak ada masalah. Pumpnya gak mati, tapi memang enak di masjid karena airnya besar. Ya masjid untuk rame-rame, orang banyak ya gede airnya Pak. Tapi jangan dimanfaatin setiap Jumatan nanti di mana? Di masjid. Kunci kamu itu. Baik, masuk ke masjid, masuk pintu, baca doa masuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Bapak, masuk dengan kaki kanan. Saya masuk. Kan masih fadhi, masih kosong. Berarti antum pakai apa? Tahiyat. Sholat Jumat nih. Begitu datang lebih awal, karena awal juga kita jangan berada di belakang, langsung menuju sop yang pertama. Sop yang akan dimintakan oleh malaikat ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Tahiyat. Ikhwan sekalian. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, tahiyat masjid itu ketika longgar tetap bentuknya tahiyat masjid. Ketika waktunya longgar. Tapi ketika waktunya tidak longgar, sholat sunnah apapun yang antum sholat di situ maka sudah termasuk tahiyat masjid. Katakanlah langsung sholat qobliyah itu sudah masuk sholat tahiyat masjid. Katakanlah antum langsung sholat wajib, maka antum sudah mendapatkan juga niat sholat apa? Tahiyat masjid. Ini bagi waktu yang emergensi darurat. Tapi bagi yang luang waktunya tetap dia berdiri sendiri sholat tahiyat. Cukup itu. Setelah tahiyat masjid apa yang dibaca? Karena masih banyak waktunya. Zikir, berbanyak sholawat, istighfar, atau mau melakukan sholat sunnah mutlak terus sampai khotib naik terus silakan banyak. Hindari apa? Ngobrol dan lain dan walaupun ada yang ajak ngobrol. Setelah itu dengarkan khotib ketika dia berapa? Berkhutbah. Ini anak agak panjang untuk laki-laki karena ini mingguan. Dengarkan khotib. Enak, simak, gak enak. Simak juga ngapain? Enak, simak, gak enak. Simak juga jangan gak enak program. Tidak boleh karena harus didengar. Ya. Makanya Nabi memberikan satu nasihat kepada para khotib, bukan khutbah, kepada para khotib dalam fikihnya itu, maka persingkatlah dia khutbahnya, ya kan? Kemudian panjangkanlah bacanya, tapi sesuai adi, ya, tradisi kebiasaan di masjid tersebut. Karena khutbah Jumat itu walaupun enak, kalau gak enak, ada yang ngalamin gitu. Walaupun khotibnya enak, tapi kalau lama tetap gak enak. Ya ini itu bagian godaan setan, Pak. Setan menggoda, oh enak, kalau enak tuh khotibnya dia sih, tapi lama ada tapi nya kan, hampir lama. Pokoknya yang ustaz-ustaz itu jadi khotib persingkat. Dukun itu wasiat takwa sama badul sudah lah. Selesai gitu kan? Itu pasti senang semua. Ya. Nah ini khotib luar biasa, apa singkat? Isinya apa enggak ada? Orang singkat. Isinya mana ada isinya gitu kan? Enggak begitu juga. Dengarkan baik-baik. Oke? Setelah itu selesai, ya kemudian kita dengarkan juga dia sholat. Enak gak enak menjadi imam, usahakan untuk tetap ridho. Ini saya enak gak enak jadi imam tetap ridho. Karena itu nanti akumulasi pahala. Selesai sholat Jumat, sempurnakan zikirnya. Setelah itu ba'diyah. Setelah itu apa Pak? Segera pulang. Dianjurkan kalau sudah Jumat itu segera pulang. Antum jangan nunggu Jumat berkahnya. Kalau memang susah itu kebagian. Ini nggak kebagian ditungguin terus tak usah. Ya, farji ilal bait, pulang ke rumah. Kenapa? Kan ada tidak dari antum nunggu di rumah. Begitu. Ini tungguin lama. Kenapa? Masih antri nggak usah. Cari jalan lain pulang. Ayo, siapa yang sudah antri? Berikanlah kepada orang yang ada kelonggaran dan membutuhkan, ya kan? Yang membutuhkan itu diperlukan kepada orang membutuhkan, Pak. Jangan kita nggak membutuhkan, pakai dalil lagi daripada mubazir nanti ya itu aku pakai dalil. Udah
lewat itu. Kenapa antri? Harus nanti cari jalan lain gitu kan. Sayangnya tuh gak ada jalan lain gitu. La haula wala quwwata illa billah. Maka para umat itu dia mau cuma disunahkan masak yang enak-enak di rumah. Maksudnya gak usah ada yang enak lah. Sesuai suami supaya apa? Supaya suami itu gak makan dulu sebelum Jumat, pulang Jumat makan bersama keluarga di rumah. Oh itu luar biasa. Insya Allah ya. Kalau punya duit ya antum bawa sedekahkan salat Jumat kepada orang yang membutuhkan pada saat itu. Tapi antum jangan membiasakan makan atau minta sedekah dari orang lain. Kalau di Arab dihina loh Pak. Jahat sedekah ya jahat. Hina itu atau hina itu. Yang mulia yang mana? Yang mulia itu yang dulu mulia. Ya kan ada binti nih hadiah dariku itu yang mulia. Bukan hadiah mana-mana untukku itu jelek. Paham ini? Maka Nabi itu kan kepada istrinya begitu. Kalau sholat Id segala macam, siapa yang pakai gelang, buka gelangnya, sedekah. Istri Nabi itu kalau sholat Id pakai gelang itu pulangnya udah nggak pakai lagi, Pak. Ya, coba istri antum kalau sholat Id pakai gelang. Ya istri tercinta, sunnah Nabi itu pada istrinya kalau sholat Id pakai gelang pulang itu ada pakai sedekah. Kira-kira gimana Islam? Beliin lagi. Ya dia bilang lebih baik pakai gelang. Ya rupanya kita beli lagi. Itu lebih asal lagi. Baik. Nah kalau ini semuanya diikuti kan pakai dalil fantasyir fil ard. Bersegeralah bertebaran di muka bumi. Faidah kemudian sholat. Kalau sholat Jumat sudah ditunaikan, jangan berlama-lama di situ. Ya. Tapi juga jangan terlalu menyegerakannya. Karena ada orang yang belain gak sholat sunnah ba'diyah demi mendapatkan Jumat berkah. Wallahi mana? Gak ba'diyah demi mendapatkan Jumat berkah. Udah langsung cabut dia antri. Coba ya, antum jangan seperti itu. Longgar, terima kalau masih gitu kan. Tapi antum jangan jadikan tujuan. Pokoknya Jumat ini harus dapat. Tak boleh. Ya, kalau begitu nanti Jumat ini di mana, dapat mana yang lebih enak makanannya lalu ke sana itu bahaya. Baik. Itu Jumat. Berikutnya yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sudah ya, adab sholat Jumat semua. Merutinkan melaksanakan sholat duha, merutinkan sholat duha. Maksudnya sholat duha ini adalah sholat sunnah 2 rakaat, walaupun tidak namanya sholat duha, karena ada kita selain itu namanya sholat syuruk, ya. Tapi dilakukan dengan rutin, ya, dengan rutin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, tentang yusbihu ala kulli salami min ahadikum sadaqah. Setiap pagi ala kulli salami itu mesti dikeluarkan sedekah. Dan yakfi cukup dengan sholat sunnah 2 rakaat itu, ya kan, akan mendapatkan nilai pahala sebanyak 360 kebaikan. Ya, yang sesuai dengan sendi atau tulang yang ada di dalam lebih memilih ini kepada sholat syuruk. Ya, lebih memilih kepada sholat syuruk. Kenapa? Karena orang yang sudah sholat syuruk sudah cukup, gitu kan? Bahkan mereka mendapatkan pahala yang lebih daripada itu. Dia pahala sebalik dengan haji dan sebalik dengan umroh. Walaupun memang ini berat karena syaratnya untuk syuruk harus dipenuhi, gitu kan? Sholat berjamaah di masjid, duduk di masjid, berzikir, ya sampai hatta tatlu'asy syams hingga terbit fajar, gitu kan? Setelah itu kasih jeda 15 sampai 20 menit, gitu kan? Baru antum sholat sunnah 2 rakaat. Maka sebagian orang mengatakan cukup dan itu juga bisa dikatakan duha. Ya, maka lebih mengambil dari ini. Cuman kalau yang duha yang biasa itu kan nggak perlu modal ini. Artinya mana gitu kan? Baru sholat duha, gitu kan? Dan zikir beda. Kalau ba'da sholat syuruk tidak ada zikir yang memang khusus diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau ba'da sholat duha memang ada zikir yang khusus diajarkan oleh Nabi.
sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi setelah sholat duha membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka at-tawwabur sebanyak 100 kali. Itu bedanya di sini. Ya, terus kalau Anda sudah syuruk apa boleh duha, enggak ada masalah. Tapi jadikanlah kebiasaannya syuruknya bukan sholat duha. Gitu ya. Jadikan kebiasaan sholat syuruknya, jangan sholat duhanya. Tapi kalau syuruknya enggak dapat, usahakan duhanya dapat. Syuruk enggak, duha enggak. Ini bahaya, ya. Insyaallah seperti itu. Tapi doanya harus yang tadi. Jangan pakai doa yang lain. Jangan pakai doa yang lain. Berikutnya, amalan yang akan mendatangkan pahala ganda adalah melaksanakan haji dan umrah, ya, haji dan umrah. Kalau haji itu pasti umrah, haji, dan itu juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan hadis yang sahih Nabi katakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Pahalanya bukan bagi manajemen umur, tapi bagi haji yang mabrur itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik baginya, yaitu surga. Ya, ini haji. Ini anak gak bahas lebar karena ini gak perlu duit, ya, perlu duit. Ustaz, ada lagi selain itu ada. Ya, bagi orang yang punya duit tapi fisiknya lemah, ya, sama termasuk pahala yang besar juga adalah menghajikan atau mengumrohkan orang lain. Nah, ini luar biasa. Menghajikan atau mengumrohkan orang lain. Ada yang sudah pernah begitu? Alhamdulillah. Pilih yang lebih membutuhkan. Misalkan muazzin masjid, marbot masjid, atau kalau di Anda tuh ada pengurus masjid tapi dipilih pengurus dia tuh yang paling rajin, paling aktif gitu, dipilih dia berangkatkan umroh. Itu luar biasa. Antum yang ngurus masjid harus ada program itu. Ya. Kumpulin duit, kemudian antum pilih siapa di antara DKM masjid yang paling baik, paling rajin gitu kan, ibadahnya ke masjid, maka umrohkan dia. Masya Allah. Berapa orang? 1, 2, ada 100 ya. Umroh paling murah berapa sekarang? 45. Sudah. Yang paling standar berarti 25, 23 rupiah. Itu sudah normal. 25 juta kalau dibagi 100 orang berapa? Hah? 250 ribu. Kayaknya kuat kita ya. Ini ngajinya rutin di sini tuh. 300 ribu lah ya. Kita kumpulin 300 ribu bismillah. Ya, bisa mulai nanti ada DKM di sini misalkan, atau mau haji kemana berkaitan umroh. Gimana? Ada niatannya? Insya Allah ada. Ya. Nanti ya, ibu yang jadi pengurusnya catat itu. Kita kumpulkan aja dulu. Ini Anda sudah melakukan di beberapa tempat. Mungkin marbotnya nanti atau berangkatkan umroh. Kan ada yang punya travel di sini siapa? Anda udah nggak terus lagi. Udah setahun yang lalu udah pergi. Nanti ada dua ustadz tulis masih. Ya, ada beberapa orang. Titipkan nih pengurus masjid Al-Hakim gitu kan, dengan ikhwan dan akhwat yang kumpul di sini, urugan sekian umroh. Bismillah. Targetnya setahun yang datang. Karena mau nih kalau setuju di jembatan ini, insya Allah mau. Ya, atau nggak usah sekaligus 300, nggak usah. 30.000 setahun targetnya, ya 10.000, tapi kumpul Pak. Ya, nanti Anda urusin masalah visa segala macam. Itu aja. Ini kan bukti dari sunnah, kita harus seperti itu. Kalau 300 nggak beda kan? Banyak duit semua aja. Alhamdulillah kan? Bagus betul. Ya. Setahun, 300.000 setahun berarti berapa sehari? Murah kan? Murah ikhwan. Murah. Bismillah, ini bismillah. Saya mohon deh pesan sama ibu yang mengelola ini dan ikhwannya. Ini antum
ikut serta semua. Ini yang anak katakan, ini sudah dicatat oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Jangan enggak, walaupun misalkan sebulan cuma semoga Allah mudahkan. Tapi nanti ketemu setahun lagi di sini sudah ada makhluk yang berangkat Umroh. Masya Allah. Bisa kayak begitu kayaknya yang punya mesin itu enak datang gitu. Paham kan? Harus begitu dakwahnya, ya. Harus begitu dakwahnya. Dakwah cuma begitu. Bilhan, ya. Bilhan itu afdal, bin lisan yang maqal lebih utama. Ya, lisan hal lebih utama. Tapi itu aja lah. Tapi akan minta di realisasikan ini bismillah. Insyaallah semua ya. Salah satu. Bismillah. Udah. Ya, anak segini bisa nanti segini, kenapa ada subsidi-subsidian dan masalah. Nanti kita ngaji lagi di mana, kemudian kita segini. Masya Allah, Pak. Ya, Masya Allah. Yang diumrohkan nanti soleh, ya. Dia punya anak, dia cerita. Kita dapat namanya jariah pengalir, Pak. Masya Allah. Baik, gak usah terlalu dipikirkan, yang penting ditulis saja langsung. Kalau dipikirkan gak jadi tulis. Siapa yang ngajar di sini nanti anak tanya, apa Ustaz Musli apa siapa, Mukhlis siapa anak tanya. Udah ada lanjutannya belum? Nanti ada juga anak dia, suruh ikut gabung. Dia punya travel Ustaz, kasih diskonnya. Nanti ada yang ngomong pada ya pokoknya iwan dulu. Ada nih yang ini menghajikan atau mengumrohkan orang lain. Berikutnya, ini dua lagi jadi. Oh, di sini melaksanakan sholat syuruk sudah kita bahas tadi. Menghadiri majlis ilmu dan pengajian yang dilakukan di masjid. Saya ulangi, menghadiri majlis ilmu atau taklim yang diadakan di masjid. Ini beda dengan yang diadakan di luar masjid. Masjid atau musola sama. Masjid atau musola. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatan." Barang siapa orang yang menghadiri majlis ilmu di masjid la yuridu illa ay yata'allama ilman, tidak ada tujuan lain kecuali dia mau belajar ilmu, ya kan? Aw yu'allimahu, atau dia mengajarkannya, maka pahalanya dia seperti haji yang sempurna. Makna haji yang sempurna apa? Mabrur. Antum ini sudah dapat pahala seperti Salah. pahala apa? Haji mana? Haji mabrur. Alhamdulillah kita hajinya berapa kali seminggu? Nah, luar biasa, Pak. Tapi gak ada tujuan lain kecuali untuk menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu, gitu kan? Mengamalkan ilmu dengan apa? Mengajarkannya atau mengamalkannya dengan akhlak. Antum masuk ke sini dengan adab-adab ilmu, itu sedang mengamalkan ilmu. Antum bertemu dengan ikhwan-ikhwan ini dengan ilmu, itu sedang mengamalkan ilmu. Antum berpisah dengan ikhwan ini dengan ilmu, itu sedang mengamalkan ilmu. Antum berinteraksi dengan para pengurus masjid ini dengan adab, itu sedang mengamalkan ilmu. Maka keluar dari majlis ini, ya pahalanya sama dengan pahala orang haji mabrur. Karena hakikatnya ada dan antum tahu. Tamu. Tuan rumahnya siapa? DKM. DKM. Mana DKM? Itu. Tuan rumah yang mesti kami hormati. Ya, kami ini tamu. Ya, tamu menghormati tuan rumahnya. Ya, wa aksuh, dan sebaliknya tuan rumah juga menghormati tamunya. Ini sudah penghormatan luar biasa. Mic-nya enak, AC-nya dingin, gitu kan? Masa halamannya luas. Ini penghormatan yang luar biasa dari tuan rumah. Maka antum menghormati tuan rumah. Maksudnya apa, Pak? Tidak boleh ada daun yang jatuh karena antum patahkan pohonnya, rantingnya. Ya, tidak boleh ada pot bunga yang pecah karena antum sengaja pecahkan. Ya, tidak boleh ada orang lewat di lingkungan yang antum tidak tegur, tidak ucapkan salam satu pun. Tidak boleh. Itu ketika sebetulnya antum tidak beradab kepada tuan rumah. Ya, kalau tidak beradab kepada tuan rumah, maka antum kehilangan pahala apa tadi? Haji yang mabrur. Pahala haji. Padahal untuk haji berapa lama kita antrinya? 13 tahun. 13 tahun. Itu pun kalau punya duit. Punya duit, badan gak sehat, gak berangkat juga. Datanglah ke majlis ilmu, hormati majlis ilmu dengan pengamalan ilmu. Wallahi dapat pahala haji. Islam kan ya. Nah, kalau punya ilmu, kalau gak punya ilmu, mumpah. Kalau
punya ilmu ternyata ringan ya. Ringan yang syuna alal ardi hauna, berjalan di atas bumi dengan ringan. Dengan apa ringan? Bil ilmi, dengan ilmu. Sehingga wa idza khatabu jahilun qalu salama, bertemu dengan orang jahil mengatakan kamu tuh kok kayak orang ahli surga, kita katakan salam, ada apa? Alhamdulillah kalau antum bilang saya seperti orang ahli surga, alhamdulillah, itu namanya orang beriman. Antum tuh kayak ahli surga aja ke masjid, ya kan? Daripada kamu ahli neraka. Gak begitu. Itu bukan orang ahli. Orang ahli itu qalu salama, alhamdulillah. Ya doain anak biar menjadi ahli. Dijualin dia masih marah, kan masalah apa? Ya kalau dia masih marah, insya Allah kita tunggu sampai jumpa besok. Sampai jumpa di itu kan kenapa dia akan mengemis di akhirat mah? Mana dalilnya Ustaz? Al-A'raf ayat 50 mengemis minta segelas air, seteguk air. Dia bilang, bukan kamu yang dulu yang saya katakan kamu bawa surga itu? Aku gak kenal kamu. Sok kenal aja sih kamu. Sok kenal kan? Ya kan di sana kan boleh semua mau kita kan. Sok kenal aja kamu. Dia bilang saya siapa? Sampai dia nyebut namanya, saya si Fulan disebut namanya. Tapi tetap kita gak kenal kenapa? Karena sudah gosong Pak, tubuhnya dibakar api neraka. Sampai dia nyebut namanya. Ternyata baru oh iya kamu itu yang dulu bilang saya bau surga itu iya. Terus gimana sekarang? Bisa gak kasih air? Kita jawab lewat firman Allah. Innallaha harramahu ma'al kafirin. Sorry ya. Sorry betul sorry. Sekarang ini bukan temannya. Allah haramkan untuk kamu walaupun sedikit air minum itu. Dulu sih kamu hina saya. Ya nanti Pak, jangan kita dulu sekarang nanti. Kan belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Maka kita baik aja lah, susahnya baik itu, ya, supaya tetap pahala kita berlipat ganda insyaallah. 11 kurang, karena cukupkan sampai di sini. Nanti anak bukunya kasih ke Gus, ya, supaya dilanjutkan. Dan seperti itu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk memanajemen dan semua proposal yang bisa menjadikan pahala kita berlipat ganda, sehingga walaupun umur kita pendek tapi pahala kita banyak, sehingga tetap mizan hasanat timbangan kebaikan kita akan berat. Kalau berat insya Allah takdirkan kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sih? Assalamualaikum. Kalau sebelum sholat tahajud, apakah boleh kita mengerjakan sholat taubat, hajat, baru kita sholat tahajud 8 rakaat lalu witir 3? Dikir-dikir apa kita baca sesudah sholat tahajud dan setelah sholat witir? Kalau di waktu malam itu memang dibangunkan untuk sholat tahajud, gini, maka amalan di waktu malam, amalan sunnah di waktu malam cukup dengan sholat tahajud. Kalau dikatakan saya sholat taubat di dalam tahajud itu taubat. Saya sholat hajat di dalam tahajud juga sholat hajat. Kalau kita bicara tahajud itu ya di dalamnya taubat, ya di dalamnya hajat, ya di dalamnya tasbih, ya di dalam macam-macam. Maka cukup dengan apa? Tahajud. Pertanyaan, sholat tahajud itu yang paling utama seperti apa? Ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab oleh Nabi dan Nabi tulul kunut. Sholat tahajud yang paling bagus itu yang lama kunutnya. Apa kunut maknanya di sini? Yang lama berdirinya. Apa maknanya lama berdirinya? Yang surahnya panjang-panjang. Itu sebaik-baiknya sholat tahajud. Rakaatnya sama, tapi rakaat pertama 200 ayat. Ini hadisnya. Rakaat kedua 100 ayat.
Itu yang begitu, dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi. Itu sebaik-baiknya sholat tahajud. Tujuannya taubat apa kira-kira? Tujuannya taubat apa? Hah? Minta ampun. Bukankah di situ sudah ada? Ya. Hajat itu tujuannya apa? Makna hajat apa? Sholat karena ada kebutuhan. Baik. Bukankah dalam tahajud itu sudah proposal kebutuhan semua? Maka para sahabat mencukupkan ketika malam itu dengan apa? Tahajud di 3 waktu. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Waktu tahajud 3 adna min thulthayil lail, kurang dari 2/3 malam. Kata para ulama, setelah sholat isya sampai jam 12, katakan seperti itu. Wa nisfahu, dan separuh malam. Apa itu separuh malam? Pertengahan malam, jam 12 sampai jam 2. Dan akhir malam, jam 2 sampai menjelang subuh. Ini 3 waktu sholat tahajud, dan di dalamnya semuanya sama. Jadi boleh di awal, boleh di tengah, dan boleh di akhir. Tapi yang utama di akhir itu sholat tahajud. Yang nggak benar itu awal nggak sholat tahajud, tengah malam nggak sholat tahajud, di akhir malam apa lagi? Kan pernah ada nanya, anak itu terbangun jam 12 malam nggak bisa tidur lagi, ngapain ya? Nah, itu pertanyaan jahil. Yang punya ilmu, ngapain dia? Kurang menyebutkan. Kalau terbangun jam 12 malam, berarti nisful lail, pertengahan malam. Apa? Kumu, sholat tahajud. Bukan ngapain gitu ya, sholat tahajud. Sampai jam berapa? Sesuai kemampuan. Ya, sesuai. Kalau yang muda-muda itu sholat tahajudnya 2 jam pasti. Yang sepuh ini ya 1 jam separuhnya. Ya, masa dibalik yang muda sejam, 1 jam, yang sepuh 2 jam. Itu banding. Ayo, kamu jawab. Kamu coba mengamalkan itu. Ini tahajud. Doanya apa? Ya, Nabi ba'da sholat tahajud, ya, ba'da sholat tahajud memperbanyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Redaksi istighfarnya, ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu redaksi istighfar, beda dengan istighfar ketika sholat duha. Ya, berikutnya apa tadi disebutkan? Bermajlis di masjid kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Bagaimana jika kajian kita ada juga yang diadakan di rumah? Tadi sudah dijelaskan, tetap dapat pahala, tapi tidak sebanding dengan pahala yang ada kajian di mana? Di masjid. Makanya para pengurus masjid itu kalau ada orang mau ngaji di masjid, mestinya senang. Mestinya senang. Kenapa? Karena dia pun juga akan mendapatkan apa? Pahala sebanyak orang yang datang ke masjid. Masya Allah. Yang belum tentu dia bisa melakukannya sendiri. Gitu ya. Kenapa keutamaan seperti itu, Pak? Walau ikut ngaji, apalagi ikut ngaji. Orang yang ikut ngaji belum tetap mendapatkan pahala sebagai orang haji. Gitu. Kalau di rumah tetap berpahala, tapi tidak sebanding dengan pahalanya. Yang jelas banyak. Ya, hadis yang kan jelas. Berjalan menuju suatu majlis, ini masih umum, ya kan? Maka Allah mudahkan apa? Jalan menuju surga. 61 redaksi hadis ini. 61 redaksi hadis sama, hanya 7 hadis yang poin. Ya. Kemudian pahala apa lagi? Kalau itu bacakan zikir segala macam, maka pahala dari situ. Tapi yang jelas tidak bisa menjamin pahala di masjid. Maka haji itu
masjid. Alaikum at-ta'lim masjid. Taklim selalu berada di masjid. Ustaz, apa mau bertanya bagaimana hukumnya puasa Rajab mulai tanggal 1 sampai 10? Apakah ada sunnahnya? Ini yang tanya udah tahu apa belum? Kalau belum tahu boleh, tapi kalau sudah tahu dosa. Kalau nanya sudah tahu hanya untuk mentakhir yang lain dosa. Nanti atau nggak boleh. Kalau sudah tahu, tapi kalau belum tahu nggak ada masalah. Jangan cari dukungan. Nah, Ustaz nggak boleh cari dukungan. Itu kan kampanye. Ya, biar ditakhir enggak. Ya, yang jelas hadis tentang puasa Rajab itu ada 2 perawi hadis. Ya, di situ yang pertama tidak sikoh, tidak kuat. Yang kedua pendusta. Maka hadis itu jatuh kepada hadis maudhu, palsu, yang puasa 3 hari atau 7 hari atau 10 hari. Itu hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Ya, siapa perawinya? Ka'bah. Hadis. Ya, di situ perawinya, salah satu perawinya mendusta hadis, maka hadis menjadi maudhu. Siapa bilang kamu boleh puasa? Itu suka sama. Kemarin ada diriwayatkan ngaji dulu siapa yang melarang puasa di bulan Rajab. Ya ini salah postingnya. Siapa yang melarang puasa? Ya dilarang tuh puasa hanya di 2 ayam tasyrik, ya. Idul Fitri, tasrik Idul Fitri, tasrik Idul Adha. Rajab boleh. Yang nggak boleh itu kalau dikaitkan dengan dalil yang tadi, puasa 7 hari, 7 pintu langit dibuka, itu tidak boleh puasa karena itu. Puasa 7 hari, 8 pintu neraka ditutup, puasa karena itu nggak boleh. Tapi antum banyak puasa sunnah di bulan Rajab ini tidak dikaitkan dengan itu, boleh. Paham? Berapa hari puasanya sesuai kemampuan, asal jangan dikaitkan yang tadi lah, begitu. Ya, karena hadisnya palsu. Jadi kalau ada orang menjelaskannya, oh Ustaz itu melarang puasa, siapa bilang? Nggak dilarang. Mau tanggal 1 sampai 30 Rajab dilarang nggak? Udah, nyambung sampai bulan apa? Syaban sampai tanggal 27 boleh nggak? Boleh, ya kan? Nyambung sampai Ramadan itu nggak boleh. Ya, jeda dulu kita kan untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadannya. Boleh Pak. Jadi jangan mentang dikit-dikit bilang Ustaz tidak boleh. Kapan nggak bolehnya? Ini yang nggak bolehnya seperti ini yang boleh seperti ini. Kurang apa lagi kalau sudah dijelaskan seperti itu, ya kan? Gagal paham. Itu boleh. Jika dalam acara kematian ada hal yang munkar, fitnah yang dilakukan kita, kata dia pernah baca. Mana yang paling sahih Pak? Pernah baca atau pernah dengar? Yang sahih Pak? Kalau dalam hadis ro'a itu dengan sami itu, dengan qara'tu. Qara'tu aku membaca. Ro'a itu aku melihat. Sami itu aku mendengar. Mana yang lebih sahih? Tergantung dari mana beritanya. Kalau langsung sami'atu, sami'atu Rasulullah kan itu marfu, karena dia langsung dengar dari siapa? Rasulullah. Tapi kalau sami'atu fulan bin fulan filan an fulan itu belum tentu. Ini kan saya pernah baca. Sama juga qara'tu, ya. Ayo qara'ta. Baca yang mana? Ya, kalau kita ayo kita yang mana? Kalau dijelaskan anak pernah baca kitab ini, tidak apa-apa, tapi anak maklum, tidak ada masalah. Iya, karena ada hak orang yang harus dipenuhi. Tapi betul, di situ ada meninggal, ada kemunkaran dan sebagainya. Antum kalau memang ada hak yang mesti dipenuhi, apa? Datang ke situ karena belum ada yang ngurus jenazahnya, datang di situ kenapa nggak ada yang siap mengantar ke kuburnya, datang ke situ kenapa? Karena nggak ada kain kafannya. Datang, gitu kan? Datang Pak. Itu dibolehkan. Yang nggak boleh ikut bermajlis dalam apa? Dalam ritualnya itu nggak boleh. Ya kan? Tapi kalau ada hak yang mesti, kan pertanyaan ada hak yang mesti dipenuhi, datang.
Kalau misalkan anak datang ke situ, ya, untuk bertakziah dan anak antum memberikan hadiah, kenapa? Biar dia tuh bisa makan enak selama 3 hari umpama, itu gak ada masalah. Tapi setelah itu antum pulang. Ya, paham ini? Tetap Islam itu ada kelonggaran di dalam hak yang memang tidak bertentangan dengan sunnah, dengan syariat. Jangan kaku. Oh ini pokoknya zakat apapun nggak datang, ya nggak bisa kayak begitu. Ya, nggak bisa kayak begitu. Coba kalau nggak datang mah nggak ada yang mandi, terus nggak ada yang ngapain. Kalau mandi nggak ada, ngapain nggak ada, berarti yang akan kubur juga nggak ada. Mau satria apa? Antum ngerti ilmu? Waduh, besar. Ya, Masya Allah. Orang Kristen, orang kafir meninggal, boleh nggak datang? Boleh. Sekedar bertetangga datang doang boleh ya. Cuma mudah-mudahan kamu masuk surga itu enggak, karena main ya. Nah, datang doang ya. Tetangga Ciron boleh. Oh dia sedang sakaratul maut, boleh nggak datang? Boleh. Bahkan lebih daripada itu. Begitu ngap langsung saudaraku masuk Islam ya. Asyhadu itu boleh. Nabi pernah melakukan gitu. Berani gantung. Jangan kaku. Jangan. Itu ada tetangga anak misalkan muslim lagi sekarang, biar mati dulu ya, nggak boleh. Kesempatan. Kan dakwah ini kan. Masalah dia mau gul ucapkan aslamtu, asyhadu, itu urusan Allah. Tapi kita sudah dakwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Itu dakwah. Ya kan? Tiba-tiba dia ikut alhamdulillah ya. Masya Allah. Pokoknya antum banyak ilmunya. Mengenai sholat suruh, bagaimana dengan akhwat yang tidak sholat? Ya lain lagi pahalanya. Ya. Sholat suruh di masjid. Ya. Akhwat di rumah ada pahala lain. Ya, ada pahala lain. Saat ini jamaah dari Indonesia dilarang oleh pemerintah Saudi untuk umroh. Bagi kami lain pertanyaannya. Ya kalau dilarang memang untuk kesehatan tidak ada masalah. Nanti Allah atau Rasul, taat kepada Allah, taat kepada beliau. Apalagi berkaitan dengan apa wabah. Kan hadis Nabi jelas. Kalau kita tinggal di suatu negeri dan ada wabah, maka tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Tapi juga ketika kita khorijiyah di luar, jangan datang ke negeri tersebut. Sudah benar apa yang diambil adalah siapa? Pemerintah Saudi. Yang goyang itu kan yang punya travel. Tapi kan bersabar. Mana yang punya travel? Bersabar, tunggu sampai aman. Jadi zamannya nggak usah goyang biasa. Bila insya Allah mudah-mudahan cepat pulih, lain kali masih tetap bisa ngobrol kan gampang aja. Yassiru wala basyiru wala tunafiru. Jika di masjid sekolah ada kuburan, apakah diperbolehkan jamaah bersama? Hanya sholat di atau hanya sholat di parkiran. Ini kan sudah masuk. Kalau kuburan tidak boleh. Terus boleh nggak sholat di parkiran? Ya sama aja. Parkiran cuma sufahnya itu halaman masjid. Ya sama aja. Ya parkiran itu sufah. Kalau memang parkirannya memang parkiran masjid, maka itu masuk apa? Sufah, masuk halaman. Kecuali kalau parkirannya bukan parkiran masjid, itu lain lagi, berarti bukan lagi masjid itu. Ya, sebentar hati-hati. Bagaimana ikhtiar agar suami semangat dalam ibadah dan bekerja, serta semangat dalam mengamalkan sunnah? Ya, afwan ya, insyaallah ya. Ini sebelum nikahnya gimana? Kan ini kan mestinya sebelum nikah gitu kan. Wahai ikhwanku gitu kan, nanti sebagai salah satu nominasi kalau benar mau sama anak gitu kan, maulah harus mau diajar taklim kemanapun antum, misalkan antum gak bawa anak kemanapun, ini sebagai nominasi para akhwat untuk mendapatkan para ikhwan gitu kan. Tapi kalau belakangan sama-sama dulu belum mengenal, belum paham, masih jahiliyah, nah sekarang sudah mengenal, tapi suami agak susah, ya tetap bersabar, taat kepada suami, ya kan?
doakan, minta kepada Allah agar Allah berubah hatinya. Itu aja untuk para akhwat. Insyaallah fil jannah. Ya, jangan membangkang ya dalam ketaatan kebaikannya, itu aja insyaallah. Karena walaupun bagaimana itu suaminya sendiri gitu ya. Gitu. Makanya yang belum nikah, anak nasihatkan kepada akhwat, kalau sudah ketemu ikhwannya mau ta'aruf, ya sudah nador umpamanya, jangan cuma pengen dapat calon suami yang jadi imam. Itu standar. Ya, bukan cuma imam tapi bilang ingin dapat calon suami yang menjadi imam dan berusaha keras untuk mengajak kami dan anak-anak kami masuk surga. Tambah kalimat itu bagus. Coba siap ya yang akhwat begitu ya. Jangan cuma jadi imam, banyak jadi imam, tapi belakangan jadi makmum. Banyak kan suami jadi makmum ujungnya nggak jadi imam lagi. Bahaya. Apakah sholat sunnah mutlak dilakukan secara terus menerus 50 kali salam atau boleh terputus waktunya? Syukron. Yang dilakukan oleh para salaf rumah ya terus menerus, ya karena mereka mentargetkan sesuai kemampuan. Katakan begitu. Mampunya Anda 20 rakaat, sudah 20 rakaat selesai. Ya karena nggak boleh begini. Hari ini Anda mau sholat sunnah 100 rakaat, dicicil. Nggak ada dalil begitu. Untuk sholat sunnah mutlak ketika berdiri sesuai kemampuan selesai gitu kan. Kalau ada begitu berarti namanya menghimpun jumlah. Kalau untuk menghimpun jumlah perlu dalil, ya maka tidak seperti itu sesuai kemampuan. Hari ini misalkan antum 50 rakaat, alhamdulillah. Mampunya 100 ya alhamdulillah. Jangan pokoknya udah. Nanti kalau sudah pokoknya nggak mampu bahaya. Karena ini sudah menghimpun suatu jumlah, itu perlu dalil. Allah. Ikhwana minggu lalu meninggal dunia. Ya, Ramadan tahun lalu 1 bulan tidak berpuasa karena sakit dan tidak mampu berpuasa. Usianya 63 tahun. Bagaimana kami ahli warisnya membayar utang puasa tersebut? Apa dengan fidyah? Kalau iya bagaimana caranya? Kalau yang usianya 63 itu kan masih diharapkan secara umum bisa puasa, ya kan? Maka yang bisa puasa itu dibayar oleh walinya dengan apa? Puasa. Sekali lagi, ya. Walaupun dalam ilmu fikih wali boleh memilih, boleh dengan puasa atau boleh dengan fidyah. Tapi kalau memang kelaziman dia masih bisa puasa, maka dibayar dengan puasa. Tapi kalau hukumnya dia waktu itu adalah jatuh kepada hukum dia fidyah, maka dibayar dengan apa? Dengan fidyah. Ya, lalu bagaimana cara hukum fidyah? Kata Ibnu Abbas, hukum fidyah adalah memberi makan, ya, 1 kali, ya 1 hari kepada 1 miskin. 1 hari kepada 1 miskin. Berarti kalau 30 hari, berarti kan 30 makan atau 30 bungkus kepada 30 miskin. Itu cara fidyah yang benar. Bukan pakai duit, tapi it'amu miskin itu isham adalah ta'am, memberi makanan sudah jadi. Maka kata Ibnu Abbas, 1 hari itu adalah 1 porsi makanan yang lengkap. Maka oleh para ulama, makanan yang siap dimakan. Dan itu untuk satu hari. Itu cara membayar fidyah. Ringan kan? Ringan. Dan sepakat para ulama, kalau sudah 1 kita dibayar, maka tidak terkena hukum yang lainnya. Artinya kifarat dengan fidyah itu tidak berlaku. Kalau sudah kifarat, gugur fidyah. Kalau sudah fidyah, gugur kifarat. Tidak ada. Karena cuma hukum untuk 1 pelanggar. Ya, tidak ada 2 hukum untuk 1 pelanggar. Jadi bukan seperti orang awam bayar fidyah 1 hari 3 kali makan. Karena biasanya dia makannya 3 kali. Kalau begitu cemilannya kenapa nggak dihitung? Kan? Banyak kan makan dan cemilan. Ternyata banyak cemilannya. Maka Islam itu pakai dalil, bukan pakai dalil. Kalau pakai dalil ya tadi cemilannya kan dihitung, yang lainnya kan dihitung. Ya, itu dikatakan kamu makan 3 kali itu ditraktir orang atau beli sendiri. Itu nanti bikinnya beda. Kalau ditraktir orang berarti nggak kena. Tapi kalau beli sendiri kan ada pengorbanan berarti kena. Itu nggak jelas. Makanya cukup kasih makan. Ya, Allah alam. Dan selesai berhabis. Kita cukupkan sekali lagi. Semoga Allah
Jadikan ladang amal soleh bagi para pengurus masjid Al-Hikmah ini. Kita berjumpa dengan kita insyaallah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Antum istiqomah ya, ngaji dimanapun, yang jelas-jelas amalkan ilmu dimanapun dan kapanpun, semoga menjadi tambahan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.